Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part kali ini kita masih akan melanjutkan kisah hidup Fang Yuan, terkhusus klon manusia naganya yang ada di alam mimpi Istana Naga, sekaligus tentang Fang Yuan sendiri yang berhadapan dengan Duklong. Dimana di part sebelumnya diceritakan kalau Fang Yuan itu menyamar sebagai leluhur Laut Qi. Langsung aja tanpa basa-basi, kita akan sambung kisahnya di part 384. Di awal kisah ini, kita kembali ke alam mimpi Istana Naga. Junior, berhati-hatilah. Aku telah mempersiapkan gerakan ini sejak lama, kata klon manusia naga Fang Yuan sambil tersenyum. Di depannya, Taikin. Dia membalas dengan senyuman lembut. Senior, silahkan saja. Aku sudah siap. Klon manusia naga Fang Yuan melambaikan tangannya. Seketika pasukan semut terbang muncul, membentuk sungai emas yang mengalir deras menuju Taikin. Taikin pun mengangkat tangannya. Dari tanah, para semut terbang juga bangkit dan bergerak seperti sungai, menyambut serangan klon manusia naga Fang Yuan. Dua aliran semut itu bertemu di langit, tapi alih-alih bertarung, keduanya justru tampak menyatu tanpa ada satupun semut yang dikorbankan. Pasukan semut itu melebur sepenuhnya menjadi satu entitas utuh. Lalu di bawah cahaya keemasan, klon manusia naga Fang Yuan menatap Taikin dengan pandangan tulus. Taikin membalasnya. Wajahnya pun terlihat memerah, tapi sorot matanya tak mampu menyembunyikan rasa kasih sayang yang mendalam. Mereka melangkah semakin dekat, sementara pasukan semut yang merasakan cinta dari keduanya, mereka terbang berputar di sekitar kedua orang itu seakan menari dalam kegembiraan. Momen itu memang tidak berlangsung lama, tapi sungguh meninggalkan kesan. Di penghujung hari, akhirnya saat perpisahan pun tiba. Junior, maafkan aku karena aku harus pergi, kata klon manusia naga Fang Yuan sambil menghela nafas. Aku sungguh ingin bersamamu selamanya, tapi aku tidak bisa menentang ayahku. Sekarang aku sudah memiliki keluarga. Aku tahu tahun-tahun ini pasti sangat berat bagimu. Klon manusia naga Fang Yuan lalu mencium Taikin sebagai salam perpisahan. Lalu Taikin sendiri tampak menggelengkan kepala dan berkata, "Tidak, ini tidak berat. Senior, kamu dipaksa oleh keadaan. Sementara aku juga memilih jalan ini atas kehendakku sendiri." Taikin tersenyum lembut. "Aku akan selalu ada di sini. Kapanpun kamu datang, aku akan selalu menunggumu." Mendengar itu, klon manusia naga Fang Yuan tersenyum. Lalu, dia kemudian berbalik. Dia kembali ke pavilion kaligrafi. Saat tiba, malam telah larut. Bulan bersinar terang di langit. Klon manusia naga Fang Yuan tampak menatap pavilion di puncak gunung. Dia merasakan kesedihan yang menekan dadanya. Tak lama setelah itu, dari balik bayangan, seorang manusia naga immortal terbang mendekat dan berhenti di hadapannya. "Saudaraku, saat kamu tidak ada, kakak ipar diam-diam menemui Fan Ji itu lagi," katanya dengan wajah tidak senang.
Ekspresi klon manusia naga Fang Yuan pun menjadi gelap. Amarah yang pekat bangkit di dalam hatinya. Dasar perempuan itu. Pemikiran itu benar-benar tajam, dan Fang Yuan seakan tersentak dalam hati. Tunggu, ini hanya alam mimpi. Aku bukan Wu Shuai yang asli. Kenapa aku perlu merasakan kebencian sampai sedalam ini? Klon manusia naga Fang Yuan tertegun. Dia segera memaksakan dirinya untuk menenangkan diri dan menjernihkan kepalanya. Klon manusia naga Fang Yuan tampak menghela nafas panjang. Dia lalu tanpa sadar menyentuh dahinya. Tidak ada keringat dingin. Sebaliknya yang ia rasakan hanyalah sepasang tanduk naga yang hangat, menyerupai karang. Seketika hawa dingin merambat jatuh ke dalam hatinya. Manusia naga yang ada di depan klon manusia naga Fang Yuan lalu bertanya lagi, "Saudaraku, apa yang harus kita lakukan sekarang?" Klon manusia naga Fang Yuan menatap manusia naga immortal itu dengan seksama. Dia masih terlihat muda. Dan dia adalah Huang Wei. Dulu, Huang Wei pernah bersaing dengan Wu Shuai untuk menjadi murid dari petapa semut hijau. Namun saat itu, Huang Wei gagal. Tapi karena bakat Huang Wei tidaklah rendah, dan berkat ras manusia naga yang dikenal ulet serta solid, membuat konflik internal itu hampir tidak pernah terjadi. Dan karena itu, para jenius muda dari para manusia naga dapat tumbuh dengan baik. Terutama sosok seperti Huang Wei yang kemudian dibina secara intensif. Dalam karakter Wu Shuai, klon manusia naga Fang Yuan mengetahui potensi dari Huang Wei, dan dia berniat menjalin hubungan dengannya. Secara kebetulan, Wu Shuai pernah menyelamatkan nyawa Huang Wei, dan sejak saat itulah mereka kemudian menjadi saudara angkat. Beberapa adegan di dalam alam mimpi ini memang sudah berlalu dengan cepat. Dalam alur ini, klon manusia naga Fang Yuan yang sebagai Wu Shuai pun telah menjadi seorang immortal. Lalu, sekarang, klon manusia naga Fang Yuan tampak merenung sejenak. Dia mendengus. Sedikit ketidaksabaran hanya akan merusak rencana besar. Kita akan tetap berpura-pura tidak tahu, sama seperti sebelumnya. Su Jiuling pernah mengandung anak Fan Ji. Setelah ditelantarkan, amarah dan luka batinnya mendorong dia untuk mencari suami demi mendapatkan status. Ketika itu, Wu Shuai mematuhi kehendak ayahnya dan kemudian memenangkan turnamen serta menikahi Su Jiuling. Pernikahan itu memang bukan tentang asmara, tetapi memiliki tujuan untuk menjalin hubungan dengan ibu Su Jiuling yang adalah seorang immortal peringkat 8. Dan sejujurnya, ibu Su Jiuling memang memegang peran penting dalam kenaikan Wu Shuai ke ranah immortal. Karena dialah yang menyediakan banyak sumber daya dan membuat Wu Shuai akhirnya berhasil melakukan terobosan. Tapi di saat yang sama, setelah Su Jiuling melahirkan putranya, dia tetap tidak bisa melupakan Fan Ji. Dan seiring berjalannya waktu, Fan Ji pun kembali mengingat Su Jiuling dan memutuskan untuk mendekatinya lagi. Su Jiuling tidak mampu mengendalikan perasaannya. Mereka terus menjalin hubungan secara diam-diam.
bertemu berulang kali hingga hal ini seakan menjadi rahasia umum. Sejak Wu Shuai menikahinya, dia telah menjadi bahan ejekan di kalangan para immortal benua tengah. Dan kini situasinya hanya semakin memalukan. Kalau itu adalah seorang immortal biasa dengan watak yang lemah, mungkin akan menelan semuanya dalam diam. Tapi Wu Shuai adalah karakter yang jenius dengan bakat yang luar biasa. Bagi seseorang sepertinya, menanggung penghinaan seperti ini bukanlah hal yang mudah. Klon manusia naga Fang Yuan bergumam dalam hati. Semakin tinggi kultivasiku, semakin mudah aku larut di dalam alam mimpi ini. Setelah tinggal di dalam alam mimpi ini begitu lama, aku hampir mengira bahwa aku adalah Wu Shuai. Atau mungkinkah ini adalah ujian sejati dari istana naga? Seketika inspirasi menyambar pikiran klon manusia naga Fang Yuan. Dia akhirnya memahami sebuah kebenaran, bahwa alam mimpi ini bukan hanya sekedar tentang ujian sederhana bagi calon pewaris istana naga. Karena alam mimpi ini tidak hanya menguji kepribadian dan tidak hanya menilai pemilihan keputusan, tetapi lebih dari itu, alam mimpi ini justru dengan sengaja membentuk pewarisnya. Bahkan jika seseorang pada awalnya tidak cocok pun, selama dia berhasil melewati alam mimpi ini, maka dia pasti akan berubah. Alam mimpi ini tak ubahnya dengan metode pencucian otak. Dan outputnya, mereka akan menjadi seorang yang membenci pengadilan surgawi dan hanya mencintai ras manusia naga. Bahkan mungkin orang yang lolos dari alam mimpi ini akan benar-benar menjadi karakter Wu Shuai. Dan tentu dia akan memikul tanggung jawab dari kebangkitan ras manusia naga. Klon manusia naga Fang Yuan kembali menyadari sesuatu. Ada kemungkinan bahwa keempat immortal peringkat 8 dari Laut Timur itu juga pernah mencoba menjelajahi alam mimpi ini dan berakhir gagal. Dalam prosesnya, pikiran mereka terpelintir dan akhirnya berubah menjadi para jenderal naga. Sekarang, apa yang akan kulakukan? Haruskah aku menyerah? Karena sekarang menjaga kesadaranku pun menjadi semakin sulit. Semakin lama aku mengeksplorasi alam mimpi ini, semakin buruk situasinya. Kalau aku gagal, mungkin aku akan menjadi jenderal naga. Kalau aku berhasil, aku akan menjadi penguasa istana naga. Tetapi mungkin kepribadianku akan menjadi Wu Shuai. Bahkan, tubuh utamaku mungkin tidak akan lagi menjadi prioritas. Dan yang tersisa pasti hanya keinginan untuk membangkitkan ras manusia naga. Kesadaran akan kemungkinan ini membuat jantung klon manusia naga Fang Yuan terasa membeku. Baik dia berhasil ataupun gagal, tidak satupun hasilnya menguntungkan baginya. Namun dari semua itu, fakta yang paling mengerikan adalah klon manusia naga Fang Yuan tidak bisa mundur. Tubuh utamanya tidak mengetahui situasi yang ada di dalam alam mimpi ini. Tidak ada informasi yang bisa dikirim keluar dari alam mimpi. Sial. Aku benar-benar telah jatuh ke dalam perangkap istana naga. Menyadari hal itu, klon manusia naga Fang Yuan pun tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba pikirannya melayang ke kehidupan sebelumnya. Tapi tunggu,
Lantas bagaimana bisa Baining menguasai istana naga di kehidupan sebelumnya? Pertanyaan itu memang selalu menjadi teka-teki yang tak pernah berhasil ia pecahkan. Di kehidupan sebelumnya, Duklong berhasil merebut istana naga. Tetapi dia tidak lulus ujian dari alam mimpi ini. Setelah itu istana naga entah bagaimana kemudian malah jatuh ke tangan Baining. Ini berarti Duklong tidak benar-benar menguasai istana naga. Dia hanya menekan istana naga dengan paksa. Tapi jika begitu, mustahil kalau dia tidak menyadari hal ini. Tapi kalau dia tahu kenapa istana naga justru ditempatkan di gua naga tersembunyi, bukankah di pengadilan surgawi itu akan jauh lebih aman? Istana naga adalah rumahku dari jalur perbudakan. Dalam pertempuran di kehidupan sebelumnya, di Sangseng bahkan ikut muncul. Sangat mungkin dia telah diperbudak oleh istana naga. Dengan kata lain, Duklong pasti berusaha menggunakan istana naga untuk menaklukkan di Sangseng. Walaupun pada akhirnya memang istana naga berhasil menaklukkan di Sangseng. Tapi di akhir karena Baining yang menjadi pemilik dari istana naga, dia justru berhasil melawan pengadilan surgawi. Tapi rahasia terbesar, Baining seharusnya tidak memiliki waktu ataupun kemampuan untuk menjelajahi alam mimpi ini. Mungkinkah ketika itu alam mimpi ini telah diambil oleh pengadilan surgawi dan Baining justru menjadi pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak langsung? Ada banyak pikiran yang muncul di kepala klon manusia naga Fang Yuan. Setelah mempertimbangkan semua kemungkinan itu, kepala klon manusia naga Fang Yuan mulai terasa nyeri. Saat ini informasi yang tersedia terlalu sedikit. Dia sama sekali belum mampu menyentuh kebenaran yang sejati. Gumamnya, saat ini aku harus mengulur waktu sampai tubuh utamaku menyadari masalah ini dan kemudian menyelamatkanku. Klon manusia naga tidak mengetahui situasi yang ada di luar. Dan saat ini, tubuh utama Fang Yuan tengah terlibat pertempuran sengit melawan Duklong. Dalam kondisi sekarang, jika dia terus menjelajahi alam mimpi secara agresif, hasilnya sudah pasti bahwa dia akan dicuci otak. Mungkin saja dia akan sepenuhnya jatuh ke dalam alam mimpi ini, dan dia tak akan pernah bisa terbangun lagi. Kalau dia gagal, dia pasti akan menjadi jenderal naga. Kalau dia berhasil, dia akan menjadi penguasa istana naga, tapi dengan harga pengkhianatan terhadap tubuh utamanya. Kepribadian, nilai serta tujuan hidupnya akan terdistorsi sepenuhnya. Dan dari semua itu, tidak satu pun yang klon manusia naga Fang Yuan inginkan. Tapi dari semua itu, dia juga tidak punya pilihan lain. Sekarang dia hanya bisa menjalani alam mimpi itu. Saat ini, di surga putih, tepatnya di dalam medan perang jalur Qi, ledakan menggema, dentuman dahsyat memicu gelombang kejut yang mengguncang ruang. Arus udara bagai badai menyapu seluruh wilayah. Pavilion Pinus terombang-ambing seperti perahu kertas di tengah tsunami. Di dalamnya, Fang Zeng benar-benar pusing. Wajahnya pucat pasi. Aku sudah menjadi seorang immortal, tetapi aku bahkan tidak layak menyaksikan pertarungan ini. Jika bukan karena perlindungan Tuan Duklong, aku pasti sudah mati dalam sekejap. Fang Zeng menatap
Duklong dengan rasa kagum yang tak terbantahkan. Setelah pertarungan selama ini, Duklong masih berdiri tegak. Sisik naganya berkilau memantulkan cahaya yang bergemilauan. Tapi api kemarahan tampak berkobar di matanya. Leluhur Laut Ki, kekuatanmu memang luar biasa. Namun kau memilih menyerang yang lemah. Itu bukanlah watak dari seorang ahli yang besar. Suara Duklong bergema. Tapi Fang Yuan menanggapinya sambil tertawa ringan. Menyerang kelemahan dari lawan adalah taktik yang sah. Dan kebetulan itulah gaya bertarungku. Lagi pula, aku cukup ingin tahu siapa sebenarnya yang ada di dalam rumahku itu. Sampai-sampai kau begitu ingin melindunginya. Pada titik ini, Fang Zheng tidak tahu bahwa leluhur Laut Ki adalah Fang Yuan kakaknya. Dan di saat yang sama Fang Yuan pun tidak tahu bahwa Fang Zheng kini berada di dalam pavilion pinus. Kedua saudara itu saling berhadapan di medan perang yang sama, tetapi mereka bahkan tidak mengenali satu sama lain. Namun meski begitu, sama seperti di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan bisa merasakan insting bahaya yang kuat terhadap sosok Fang Zheng. Serangan Fang Yuan berulang kali mengincar pavilion pinus dalam jangkauannya. Berkat medan perang jalur Ki miliknya, kabut tebal menyebar, menyembunyikan keberadaannya dan memungkinkan dia melancarkan gerakan pembunuh dengan bebas. Sementara Duklong dia terpaksa bertahan. Hanya sedikit kesempatan untuknya menyerang. Jadi saat ini, dia benar-benar ditekan oleh Fang Yuan. Sampai perubahan terjadi. Raungan naga menggema dari dalam kabut yang tebal. Fang Yuan pun terkejut. Lalu seiring raungan itu, awan-awan mulai berkumpul dan berubah menjadi arus Ki naga raksasa. Arus spiral itu terus terbentuk dan meluas, menyerupai arus bawah laut yang ganas. Medan perang jalur Ki kini terbelah menjadi beberapa zona, dan kabut tebal tersedot, seolah ditelan sepenuhnya oleh pusaran itu. Inilah teknik pemisah, sebuah gerakan pembunuh yang sangat cerdik. Tanpa adanya kabut sebagai perlindungan, maka tubuh asli Fang Yuan akan terekspos sepenuhnya. Memikirkan langkah ini, Fang Yuan tampak kagum. Dalam pertempuran di tanah terberkati pegunungan salju di kehidupan sebelumnya, leluhur Suehu juga pernah menggunakan taktik seperti ini. Dan ketika itu, leluhur Suehu berhasil memperlihatkan kekuatan tempur yang mengerikan. Dan sekarang, Duklong menggunakannya bahkan tanpa tanda-tanda yang mencolok. Saat bertarung, Fang Yuan mengira bahwa Duklong hanya menggunakan metode kecil. Tapi dia tidak menyangka kalau semua itu adalah bagian dari satu gerakan pembunuh yang utuh. Dan begitu diaktifkan, kekuatannya benar-benar mengerikan. Fang Yuan terus menatap arus itu. Dia tahu bahwa dalam waktu singkat, menghancurkannya itu jelas mustahil. Melihat ekspresi dari Fang Yuan, Duklong pun tertawa terbahak-bahak. Kemarahan yang sebelumnya ia tampilkan lenyap seketika, seolah semua itu hanyalah sandiwara untuk mengulur waktu. Bagaimanapun dalam pertarungan antar ahli, kata-kata dan ekspresi memang adalah senjata. Pengalaman Duklong jauh lebih kaya daripada Fang Yuan. Dia menggunakan teknik ini dengan santai, bahkan membuat Fang Yuan lengah. Duklong kemudian berkata,
Gerakan ini kuberi nama naga cacing terbalik. Butuh 10 tahun bagiku untuk menyempurnakannya. Dan keputusanmu sungguh benar karena tidak langsung menyerangnya. Karena setiap kali metode dari jalur Qi digunakan untuk menyerangnya, maka mereka akan tumbuh. Dari yang sebelumnya adalah cacing, lama-lama akan berubah menjadi naga sejati. Saat itulah kekuatan mereka akan meningkat ratusan kali lipat dan kamu tidak akan mampu menghentikannya. Duklong menjelaskan semua itu dengan tenang, bukan untuk pamer, melainkan untuk menekan psikologis Fang Yuan. Pada saat yang sama, dia diam-diam mempersiapkan gerakan pembunuh yang lain. Aura besarnya kini sulit untuk ditekan. Pikiran Fang Yuan pun berputar dengan cepat. Dalam kehidupan sebelumnya, Duklong tidak menggunakan teknik naga cacing terbalik. Ketika Duklong mengamuk di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah menggunakan tipu daya seperti ini. Dan hal itu berarti satu hal, bahwa Duklong memandang leluhur Laut Qi sebagai lawan sejati. Dia kini sedang serius. Kedalaman dari naga cacing terbalik tidak kalah dengan Qi laut tak terbatas. Fang Yuan juga tidak akan melupakan kartu truf dari Duklong, gerakan pembunuh dari jalur Qi pencabutan 3 Qi. Fang Yuan bergumam dalam hati. Gerakan ini jelas dirancang untuk melawan medan perang jalur Qi, dan cacing-cacing ini sekarang sudah sulit untuk ditangani. Apalagi kalau mereka benar-benar berubah menjadi naga. Tapi, memangnya kenapa? Fang Yuan tersenyum dingin. Dia menyerang tanpa ragu. Pisau Qi kembali terkumpul dan menebas ke depan. Melihat itu, Duklong tertegun. Dia sudah memahami kedalaman gerakan ini. Secara psikologis, dia seharusnya menghindar. Tetapi sekarang, dia justru ingin menyerang secara langsung. Tampaknya dia ingin menggangguku dan memaksaku untuk tetap bertahan. Bagaimanapun mengaktifkan gerakan pembunuh itu memerlukan waktu. Dan Fang Yuan sama sekali tidak memberikan Duklong celah. Meski begitu, Duklong tidak panik. Dia menghentikan aktivasi dari gerakan pembunuhnya dan kemudian menggerakkan pavilion pinus untuk menghindari tebasan itu. Niat bertarung Duklong berkobar. Dia berseru, "Kau ingin menekanku, tetapi justru kau mempercepat pertumbuhan naga cacing terbalikku. Tampaknya kau benar-benar percaya diri." Dan seperti yang diduga, sebagian besar Qi pedang itu lalu diserap oleh arus spiral. Arus itu membesar dengan cepat, lebih dari 10 pusaran kemudian menyatu dan meledak menjadi satu naga Qi ilahi. Tubuhnya panjang dan megah, membentang memenuhi seluruh medan perang jalur Qi Fang Yuan. Fang Zheng yang melihat semua itu pun bersorak. Gerakan pembunuh Tuan Duklong sungguh luar biasa. Dengan ini, dia membalikkan keadaan. Sayangnya pemikiran itu dalam sekejap patah. Pada saat berikutnya, suara Fang Yuan terdengar. Jadi inikah perubahan cacing menjadi naga? Harus kuakui bahwa kekuatannya luar biasa. Fang Yuan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Tapi sayang, kekuatan ini saja belum cukup untuk menghentikanku. Fang Yuan mengaktifkan gerakan pembunuhnya. Gerakan pembunuh jalur Qi, tangan pembunuh besar Yin Yang. Gemuruh pun terdengar. 2 tangan raksasa muncul dari kehampaan. Satu berwarna hitam sementara yang lain berwarna putih. Ukurannya besar seakan memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Ditambah,
Pada kedua tangan itu terlihat pola-pola dao yang rumit. Dalam sekejap, satu tangan mencengkram leher Nagaki, sementara tangan yang lain menangkap ekornya. Naga mulai meraung dan meronta, tapi kedua tangan itu tak bergeming, seolah keduanya terbuat dari logam abadi. Fang Yuan lalu kemudian menarik dengan kedua tangannya, sehingga tangan itu pun tertarik keluar. Ledakan terjadi saat Nagaki itu terbelah dua. Perlawanannya benar-benar tak berarti. Melihat itu, Fang Zeng ternganga. Sementara Fang Yuan menjulurkan jarinya ke arah Duklong dan berkata, "Baiklah, bukankah sudah cukup pemanasannya?" Seketika ekspresi Duklong kembali berubah serius. Pupil matanya yang terbentuk seperti naga bersinar dengan cahaya dominan. Dia menatap Fang Yuan bahkan tanpa berkedip. Duklong lalu membuka mulutnya. Dia memperlihatkan taringnya yang putih dan tajam. "Sungguh luar biasa, leluhur Laut Qi. Sepertinya kamu memang adalah lawan yang pantas untuk menghadapi seluruh kemampuanku." Pertarungan kembali berlanjut. Kita berpindah ke alam mimpi Istana Naga. Jadi ini puncak kecaman. Ini bukan gunung sungguhan, bentuknya seperti ilusi, kata klon manusia naga Fang Yuan saat memandang sebuah gunung yang melayang di depannya. Ekspresinya pun terlihat terkejut. Wang Wei yang ada di sisinya kemudian menjawab, "Benar, saudaraku. Awalnya aku pun terkejut saat pertama kali melihatnya." Jadi saat ini dua adegan telah berlalu di dalam alam mimpi. Dan sekarang mereka berada di dalam gua surga Wen Xiu. Karena kesengsaraan yang terlalu dahsyat, celah besar pun terbentuk dan menciptakan koneksi antara dunia luar dan juga gua surga ini. Sehingga pada akhirnya gua surga ini ditemukan oleh para immortal. Wen Xiu sendiri dulunya adalah sosok legendaris, seorang ahli dari jalur informasi yang telah lama gugur. Dia adalah seorang kultivator tunggal, tetapi dia berhasil mencapai peringkat 8. Semua itu bisa terjadi berkat satu faktor kunci, yaitu wilayah khusus yang bernama Puncak Kecaman. Itulah gunung yang saat ini sedang dilihat oleh klon manusia naga Fang Yuan. Selain klon manusia naga Fang Yuan dan juga Wang Wei, ternyata di sana juga ada para immortal dari benua tengah. Salah seorang dari mereka lalu berkata, "Wen Xiu sungguh luar biasa. Puncak kecaman ini adalah ciptaan manusia yang dipenuhi dengan tanda dao dari jalur informasi. Tempat ini setara dengan setengah dari domain terpencil. Sungguh luar biasa." Semua immortal dari benua tengah itu kini menatap puncak kecaman dengan sorot mata penuh dengan hasrat. Mereka semua tampak ingin memilikinya. Bagaimanapun, memang puncak kecaman adalah harta inti dari gua surga ini, sekaligus bisa dikatakan sumber daya paling berharga. Semua orang kini tentu menginginkannya. Wang Wei lalu mengirimkan transmisi suara. "Saudaraku, saat perebutan nanti dimulai, kerahkan seluruh kekuatanmu. Aku pasti akan membantumu untuk bertahan dan mengulur waktu." "Ya," jawab klon manusia naga Fang Yuan dengan singkat. Tapi saat itu juga, para immortal benua tengah yang ada di sekitar mereka mulai berbalik arah.
Inilah serangan pendahuluan, yang mana ternyata tanpa disadari klon manusia naga Fang Yuan ataupun Huang Wei, para immortal manusia telah mencapai sebuah kesepakatan bahwa mereka tahu kalau Wu Shuai alias karakter yang sedang dimainkan oleh klon manusia naga Fang Yuan itu adalah yang terkuat di antara mereka. Jadi para immortal benua tengah pun memutuskan untuk menyingkirkan Wu Shuai terlebih dahulu. Dan karena itu Wu Shuai dan juga Huang Wei langsung jatuh ke dalam kepungan para immortal manusia. Gerakan pembunuh langsung menghujani mereka dari segala arah. Dan hal itu tentu membuat klon manusia naga Fang Yuan meraung penuh amarah. Tubuh naganya melesat ke udara dengan aura yang menekan. Lalu gelombang besar semut beterbangan mengikuti gerakannya. Mereka membentuk sungai emas yang melindungi dirinya dan juga Huang Wei. Ledakan demi ledakan mengguncang ruang. Serangan gabungan dari para immortal manusia menjadi sangat ganas. Pasukan semut yang dirawat oleh Fang Yuan dengan susah payah kini langsung menderita kerugian besar. Tapi klon manusia naga Fang Yuan dengan segera memberikan perlawanan. Metodenya begitu dalam, akurat serta brutal. Dengan itu situasi segera berbalik dengan cepat. Setelah beberapa pertukaran, dia pun berhasil menerobos keluar dari kepungan itu dan memaksa pertempuran jatuh ke dalam kebuntuan. Lalu, setelah belasan putaran kemudian, para immortal yang mengepungnya pun kini mulai tertekan. Sebagai seorang kultivator dari jalur perbudakan, Wu Shuai yang diperankan oleh klon manusia naga Fang Yuan menunjukkan keunggulan alaminya. Dengan bakat yang luar biasa, dia akhirnya memaksa para immortal benua tengah untuk mundur. Tentu saja, keberhasilan ini bukan tanpa harga, dan apa yang harus dibayarkan klon manusia naga Fang Yuan tidaklah kecil. Kini, dia terluka parah, dan kondisi Huang Wei bahkan jauh lebih buruk. Setelah semua itu, Huang Wei sambil tersenyum pahit berkata, "Sungguh ini kemenangan yang menyakitkan. Tapi setidaknya kita berhasil mengamankan puncak kecaman." Tapi, saat klon manusia naga Fang Yuan hendak mengambil alih puncak kecaman, hambatan tak terduga muncul. Kali ini apa yang terjadi? Klon manusia naga Fang Yuan bertanya-tanya dan segera melakukan penelusuran. Singkatnya, mereka menemukan penyebab dari hal itu, bahwa saat ini seseorang telah diam-diam mencoba menjadikan puncak kecaman sebagai miliknya saat sebelumnya pertarungan sedang berlangsung. Dan yang lebih membuat klon manusia naga Fang Yuan geram adalah identitas dari orang ini. Dia adalah Fan Ji, pria yang berselingkuh dengan istri Wu Shuai, Su Jiuling. Kini Fan Ji tergeletak pingsan. Pondasi jiwanya terlalu lemah untuk menyempurnakan puncak kecaman. Melihat itu, klon manusia naga Fang Yuan menggertakkan gigi. Amarahnya meluap dan niat membunuh hampir meledak keluar. Tapi Huang Wei segera berseru, "Saudaraku, kau tidak boleh membunuhnya." "Kenapa tidak?" Klon manusia naga Fang Yuan menoleh dengan mata merah menyala. Niat membunuhnya tak tersamarkan sama sekali. Huang Wei tahu bahwa klon manusia naga Fang Yuan kini marah. Tapi dia segera menenangkan diri dan kemudian berkata, "Saudaraku, aku tahu rasa sakitmu. Namun kita berdua paham siapa orang ini. Jika kamu membunuhnya, kakeknya pasti akan turun tangan.
Sekalipun kakeknya telah menjadi anggota pengadilan surgawi dan jarang bertindak, tetapi kalau kematian cucu kesayangannya terdengar, pasti itu akan membuatnya melakukan penyelidikan. Balas dendam yang ia lakukan jelas tidak akan ringan. Mendengar itu, klon manusia naga Fang Yuan terdiam. Tatapannya yang sebelumnya menyala kini meredup. Wajahnya bergetar karena menahan amarah. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menghela nafas panjang dan berhasil menenangkan pikirannya. Kata klon manusia naga Fang Yuan, "Kamu benar, saudaraku. Aku tidak bisa membunuh laki-laki ini. Jika aku melakukannya, hasil terbaik yang mungkin terjadi adalah aku sendiri yang akan terseret ke dalam masalah. Tetapi hasil terburuknya adalah ras manusia naga akan dijadikan sasaran." Tampak klon manusia naga Fang Yuan mengepalkan tinjunya dengan erat sampai terdengar suara gemeleduk. Klon manusia naga Fang Yuan berkata, "Bagaimana mungkin aku Wu Shuai menyeret seluruh ras manusia naga hanya karena dendam pribadi?" Kini, serpihan kesadaran dari klon manusia naga Fang Yuan kembali berubah. Di saat yang sama, di surga putih, Shen Chongsheng tiba di sana bersama dengan Song Qiyuan. "Seharusnya ada di sini," kata Shen Chongsheng sambil mengerutkan kening. Dia menatap kehampaan langit untuk waktu yang lama. Song Qiyuan berdiri di sampingnya dan tersenyum tipis. Sungguh metode investigasi saudara Shen memang mengesankan. Dalam hal ini, mari kita bekerja sama. Shen Chongsheng mengangguk. "Tentu. Aku juga ingin tahu kenapa pavilion pinus dari Sekte Bangau Abadi terbang ke arah laut timur secara diam-diam. Pasti ada sesuatu yang disembunyikan di sini." Kedua orang itu bukanlah immortal biasa. Yang satu adalah tetua tertinggi dari klan Shen, sementara yang lain adalah tetua tertinggi dari klan Song. Keduanya juga sama-sama memiliki kultivasi peringkat 8. Awalnya mereka sedang menjalankan misi, tetapi secara kebetulan mereka menemukan jejak dari pavilion pinus dan kemudian mengikutinya. Dalam waktu singkat, mereka berdua lalu kemudian berkat koordinasi dari keduanya, mereka berhasil menembus medan perang abadi yang disembunyikan dan menerobos masuk. Kedatangan mereka tentu di luar prediksi Fang Yuan. Gangguan terjadi, tapi pertarungan masih terus berlanjut. Setelah beberapa waktu, Fang Yuan memberikan perlawanan yang luar biasa pada Duklong. Setelah dia menggunakan skema yang tidak biasa, dia berhasil melepaskan satu gerakan pembunuh. Dan itu adalah gerakan pembunuh pencuri kehidupan. Duklong yang umurnya tinggal sedikit, kini justru terkena oleh gerakan pembunuh ini. Dalam kehidupan sebelumnya, Duklong sendiri mati karena gerakan pembunuh ini. Karena itu Fang Yuan berpikir untuk menggunakannya pada Duklong lagi. Sayangnya, hasilnya agak berbeda. Ekspresi Fang Yuan kini justru terlihat merosot. Dia bisa melihat bahwa tidak ada perubahan apapun pada Duklong. Itulah yang terlihat di permukaan. Walaupun hasilnya tidak jelas, tapi sebenarnya momen ini akan menjadi sebuah penentu di masa depan. Ini adalah sesuatu yang bahkan Fang Yuan sendiri tidak sadari. Kemudian, karena terlihat tidak terjadi apapun, Fang Yuan dengan segera menenangkan dirinya.
Dia mencoba kembali mengendalikan situasi. Tak kusangka, gerakan pembunuhku sama sekali tidak berpengaruh padamu. Bagaimana bisa begitu? Tanya Fang Yuan. Sementara Duklong, dia langsung menjawab dengan lugas. Aku pernah menggunakan gerakan pembunuh pertahanan terakhir naga surgawi. Dan sejak saat itu, umurku akan terus berkurang seiring dengan peningkatan kekuatan secara proporsional pada tubuhku. Kondisinya serupa dengan para immortal yang terlalu sering menggunakan metode perpanjangan umur. Hingga pada akhirnya, umur tidak lagi berfungsi padaku. Gerakan pembunuh pertahanan terakhir naga surgawiku juga menyebabkan seluruh metode perpanjangan umur kehilangan efeknya. Di saat yang sama, mencuri kehidupan hanya mempengaruhi tanda Dao yang berkaitan langsung dengan umur. Dan karena telah terpengaruh oleh gerakan pembunuhku, maka gerakan pembunuhmu pada akhirnya gagal. Itu semua adalah pendapat dari Duklong dan memang terdengar masuk akal untuk menjelaskan kondisi saat ini. Walaupun sebenarnya Duklong pun tidak menyadari bahwa gerakan pembunuh mencuri kehidupan itu punya efek pada tubuhnya, hanya saja tidak terlihat. Sekarang Fang Yuan pun tampak mengangguk sambil tersenyum tipis. Dia merasa bahwa pendapat Duklong itu ya memang masuk akal. Jadi dia kemudian berkata lagi, jika trik semacam ini tidak berguna terhadapmu, setidaknya trik ini masih akan sangat efektif untuk para immortal pengadilan surgawi lainnya. Kalau begitu aku akan menyimpannya untuk masa depan. Ekspresi Duklong seketika menjadi gelap. Meskipun gerakan pembunuh mencuri kehidupan tidak berpengaruh padanya, tetapi ancamannya itu tetap nyata. Apalagi bagi para anggota pengadilan surgawi yang telah tertidur di dalam makam abadi. Duklong tentu menganggap bahwa gerakan pembunuh pencuri kehidupan ini menjadi gerakan yang sangat berbahaya. Sekarang, dalam situasi ini Fang Yuan memang gagal mengalahkan Duklong. Terlebih setelah diganggu oleh Song Qiyuan dan juga Shen Chongsen. Lalu Duklong juga menyadari bahwa hasil ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh keberuntungan dari Qin Dingling serta keberadaan dari Fang Zheng yang ada di sisinya. Tapi meski begitu, Duklong sadar bahwa menghancurkan Gu pencuri kehidupan bukanlah perkara yang mudah. Dia sudah bertarung cukup lama dengan Fang Yuan dan dia memahami betul sosok leluhur Laut Qi yang diperankan oleh Fang Yuan. Menurutnya, leluhur Laut Qi telah melampaui immortal peringkat 8 biasa. Mengalahkannya mungkin masih memungkinkan, tetapi membunuhnya itu adalah hal yang berbeda. Terlebih, Duklong tidak dapat membentuk medan perang abadi saat ini. Dia tidak memiliki cara untuk menjebak leluhur Laut Qi. Sementara dua orang immortal dari Laut Timur terus mengawasi dari pinggiran medan perang. Karena itu, setelah terkena gerakan pencuri kehidupan, Duklong memilih untuk tidak lagi melanjutkan serangan. Dengan tenang, Duklong berkata, leluhur Laut Qi, seperti kata pepatah lama, pertemanan seringkali lahir dari pertarungan. Kamu tidak bisa mengalahkanku, tetapi aku juga tidak mampu berbuat banyak padamu. Kalau begitu, kenapa kita harus terus bertarung tanpa henti? Fang Yuan merenung sejenak sebelum menjawab. Oh, tampaknya kau ingin mengajukan gencatan senjata. Dengan pencapaian jalur kebijaksanaan Fang Yuan yang mendalam, dia bisa memahami niat Duklong dalam sekejap. Dalam hati pun dia merasa kagum, karena
Duklong disergap dan menerima pukulan besar sebelumnya. Dengan status senioritas serta kekuatan puncaknya, dia tetap tidak menunjukkan sedikit pun kesombongan. Dia bisa menilai situasi dengan kepala jernih dan bahkan langsung memilih opsi paling menguntungkan. Pengendalian diri dari Duklong memang benar-benar menakutkan. Itulah yang Fang Yuan pikirkan. Tetapi apa yang keluar dari mulutnya jauh berbeda. Dia berkata, "Pengadilan surgawilah yang datang memprovokasiku. Aku hanya berkultivasi di dalam pengasinganku dan tidak berniat bermusuhan pada siapapun. Tapi pengadilan surgawi tampaknya sangat rakus. Kalian ingin melahap 5 wilayah dan menyatukan dunia. Keberadaanku sendiri adalah hambatan terbesar bagi ambisi itu. Dan karena itulah kau merencanakan berbagai skema licik, lalu mengerahkan banyak immortal peringkat 8 untuk menyergapku." Mendengar itu, Duklong merasa tidak berdaya. Dia tahu bahwa semua tuduhan itu berlebihan. Faktanya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama leluhur Laut Qi. Jadi tidak mungkin Duklong akan memberikan perintah semacam itu. Tapi di sisi lain, Duklong juga tidak bisa membantah ini sepenuhnya. Karena memang sangat mungkin pengadilan surgawi akan melakukan hal semacam itu di masa depan. Duklong perlahan mengerti dan mengangguk. Dia berkata, "Entah ini kebohongan atau bukan. Tapi sekalipun itu benar, semua itu terjadi di kehidupan sebelumnya. Jika dilihat dari sungai waktu, itu akan terjadi di hilir sungai, dan belum saat ini. Lalu karena kita sudah mengetahuinya sekarang, kenapa kita tidak mengubahnya saja?" Mendengar itu, Fang Yuan tertawa mengejek. "Apa aku salah dengar? Aku tahu bahwa pengadilan surgawi selalu mengklaim diri sebagai pemimpin dari jalan kebenaran. Kalian membela kehendak surga dan berusaha memperbaiki nasib. Sekarang, kamu sendiri justru ingin mengubah masa depan. Bukankah itu berarti kamu sedang mencoba menentang nasib itu sendiri?" Fang Yuan berbicara seolah tidak menyadari kontradiksi itu. Sebuah tuduhan yang sangat licik. Duklong pun tersenyum tipis. Pengadilan surgawi memang mengikuti kehendak surga. Tapi kehendak surga yang menghendaki dominasi umat manusia. Sementara, nasib yang sedang kami pertahankan adalah gunasib yang melindungi umat manusia. Leluhur Laut Qi, kita tidak memiliki permusuhan yang mendalam. Kita sepenuhnya dapat hidup berdampingan. Aku akan mewakili pengadilan surgawi untuk mengusulkan aliansi tanpa campur tangan. Duklong mengatakan semua itu dengan kesungguhan dan ketulusan yang nyata. Dan mendengar hal itu, di pinggiran medan perang, ekspresi dari kedua immortal peringkat 8 Laut Timur itu seketika berubah. Shen Chongsheng tampak terkejut, sementara Song Qiyuan terlihat geram. Sebelumnya, melihat Laut Timur memiliki sosok seperti leluhur Laut Qi yang mampu menahan Duklong, itu membuat mereka merasa gembira. Karena di antara 5 wilayah, Laut Timur memang memiliki sumber daya yang paling melimpah. Tetapi para immortalnya tidak bersatu dan kekuatan tempur mereka sangatlah tidak merata. Ditambah dengan pergerakan urat bumi yang terus berlangsung, parit bumi baru pun terus terbentuk. Dinding regional kini juga mulai melemah dan penyatuan 5 wilayah bukanlah rahasia lagi. Kalau sampai ke-5 wilayah benar-benar menyatu, 4 wilayah lainnya pasti akan menghadapi ancaman besar dari benua tengah.
Song Qiyuan dan Zheng Zhongzheng sebagai tetua tertinggi pertama dari klan mereka tentu memiliki otoritas serta pandangan strategis yang tajam. Mereka dapat melihat dengan jelas bayangan krisis besar yang akan segera datang. Dalam situasi seperti ini, kalau sampai leluhur Laut Qi berdiri berseberangan dengan pengadilan surgawi, itu akan menguntungkan mereka. Tetapi kalau sebaliknya, leluhur Laut Qi berdiri berdampingan dengan pengadilan surgawi, maka itu akan menjadi bencana sesungguhnya. Oleh karena itu, keduanya kini menjadi panik. Sementara, Fang Yuan sendiri yang menyamar sebagai leluhur Laut Qi berpura-pura tertegun. Dia akhirnya berhenti menyerang dan kemudian menekan auranya. Melihat hal itu, Duklong kemudian berkata dengan penuh semangat, "Leluhur Laut Qi, konflik di antara kita sepenuhnya dapat diselesaikan secara damai. Mengenai potensi kerugianmu di masa depan, pengadilan surgawi juga bersedia memberikan kompensasi yang setimpal." Duklong adalah sosok yang berpengalaman. Ucapannya lugas, tindakannya murah hati, dan sudut pandangnya selalu tertuju pada gambaran yang lebih besar. Oleh karena itu, dia tidak ragu untuk memberikan keuntungan pada Fang Yuan supaya masalah ini dapat diselesaikan. Tapi tentu, Zheng Zhongzheng dan Song Qiyuan tidak akan diam saja. Zheng Zhongzheng berlari ke depan sambil berteriak, "Tunggu! Leluhur Laut Qi, kamu tidak boleh menyetujuinya." Song Qiyuan pun menambahkan, pengadilan surgawi memiliki pondasi yang sangat dalam. Apa yang mereka sebut sebagai kompensasi tidak berarti apapun bagi mereka. Saat ini, mereka hanya ingin menstabilkan keadaan. Senior, kamu tidak bisa mempercayai mereka. Zheng Zhongzheng menimpali, "Itu benar. Kami memang telah bertindak ceroboh sebelumnya dan bahkan mungkin merusak rencana senior. Tetapi kami sungguh menyesali hal itu. Kami tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, dan karena itu kami tidak bisa membiarkan senior terjebak lebih jauh." Song Qiyuan lalu menimpali, "Selain itu, senior, perjanjian aliansi hanyalah janji kosong di tingkatan kita. Selama diberi cukup waktu dan juga harga yang setimpal, kesepakatan apapun bisa dilanggar. Senior menempuh jalur Qi, bukan jalur informasi. Tetapi pengadilan surgawi berbeda. Mereka memiliki sumber daya dan kemampuan untuk mengkhianati senior. Mereka tidak bisa dipercaya." Nada bicara keduanya sangat berhati-hati. Mereka terlihat mengakui Fang Yuan sebagai seorang senior. Walaupun tanpa mereka bicara pun sebenarnya Fang Yuan sama sekali tidak berniat untuk menerima aliansi ini. Saat ini Fang Yuan hanya mengulur waktu. Tapi ironisnya, kedua immortal Laut Qi itu justru tampak lebih cemas dibandingkan Fang Yuan. Kini Fang Yuan tersenyum dalam hati. Dengan satu pikiran saja dia sudah memahami perhitungan dari kedua immortal ini. Lalu Duklong tentu tidak diam saja. Dia kemudian berkata, "Saudaraku leluhur Laut Qi, memang benar pada level kita kesepakatan tidak akan cukup untuk mengikat. Tapi kamu memiliki gerakan pembunuh pencuri kehidupan. Kamu tentu memahami nilainya. Dengan teknik ini, kamu telah menggenggam kelemahan dari pengadilan surgawi. Ini adalah pondasi dari aliansi yang bisa kita buat. Selama ada keseimbangan, kami tidak punya alasan untuk melanggar perjanjian itu." Mendengar itu, Fang Yuan menatap Duklong dengan seksama. Di kehidupan sebelumnya dia telah menyaksikan kekuatan tempur Duklong yang mengerikan. Tapi kali ini dia menyadari
bahwa kecakapan bicara Duklong sama berbahayanya. Dia sama sekali tidak kalah dari seorang immortal dari jalur kebijaksanaan. Dalam pemahaman Duklong, Gu pencuri kehidupan dan gerakan pembunuhnya adalah alat yang diberikan Fang Yuan kepada leluhur Laut Qi untuk menghadapinya. Dan kini dia justru memanfaatkan hal itu sebagai kartu tawar untuk membentuk aliansi. Fang Yuan masih terdiam. Dia memahami sepenuhnya rencana Duklong. Dalam pandangan Duklong, leluhur Laut Qi bukanlah iblis dunia lain. Jadi selama Gu Nasib berhasil diperbaiki, maka leluhur Laut Qi tidak akan menjadi ancaman. Bahkan, dia bisa direkrut sebagai kekuatan tempur dari pengadilan surgawi. Inilah keunggulan dari sistem sekte. Kekuatan yang berbasis klan hampir mustahil bisa merekrut sosok seperti leluhur Laut Qi. Pada level yang setara dengan Duklong, hanya pengadilan surgawi yang punya pondasi untuk melakukan hal itu. Dan tentu, apa yang dikatakan oleh Duklong ini membuat dua immortal Laut Timur menjadi semakin gelisah. Sekarang, keputusannya berada di tangan Fang Yuan. Dan kita akan sambung lagi kisahnya di part berikutnya. Terima kasih, see you again di next video, dan bye.